Senyap tapi gerak cepat. Ternyata Pak Prabowo Subianto punya rahasia besar ini. Jangan-jangan ini soal raja kecil nih. Halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Yang ngoplos BBM ini sebelumnya dia sudah sampaikan, berhenti dan kembalikan uang negara. Kalau kau tidak kembalikan, saya pasti bertindak. Itu berapa lama sebelum kasus ini mencuat? Mungkin 1 bulanan apa berapa? Karena dia sudah tahu semua ini. Ini semua ini konglomerat, ini semua oligarki ini dia tahu apa konglomerat hitamnya banyak. Hitam ini dia tahu semua. Dia cuma ingin kau mau kembalikan diam-diam, kita maafkan. Ya, meskipun ada yang mempersoalkan itu tidak boleh. Ya, tapi itu kan langkah persuasif yang dia ingin lakukan dan saya mengapresiasi. Saya tahu itu sudah sinyal yang dia sampaikan. Sama dengan ketika dia berteriak hidup Jokowi, saya tidak melihatnya teriakan itu sebagai teriakan yang betul-betul dukungan yang penuh kesungguhan. Karena di sisi lain, orang semua balik juga ke Jokowi melihat ketika dia mengatakan, semua yang koruptor saya akan tindak tanpa pandang bulu. Orang menengok ke beliau. Tanpa pandang bulu, apakah ini juga termasuk yang disebut? Saya sama dengan penilaiannya Gus Dur. Orang yang paling ikhlas memimpin Indonesia itu ya Prabowo. Tahu nggak? Wah, ternyata rahasia besar yang selama ini disimpan oleh Pak Prabowo adalah Pak Prabowo itu sudah tahu sebenarnya pelakunya siapa. Makanya berkali-kali kan Pak Prabowo itu memberi peringatan ya. Baik itu yang waktu itu soal apa sih waktu itu ya? Katanya untuk para koruptor kembaliin uangnya biar kita bisa maafin gitu. Tapi kembaliin dulu uangnya. Ini uang negara nih, uang rakyat nih, jangan kok dicuri kayak gitu. Terus sudah di beberapa kali kesempatan juga seperti itu Pak Prabowo mengingatkan untuk para koruptor ini cepatlah bertobat seperti itu. Ternyata di balik itu semuanya Pak Prabowo sudah tahu pelakunya siapa. Makanya dengan penetapannya ini berarti ini benar-benar sungguh-sungguh ya Pak Prabowo mengatakan ya kalau nggak bisa diatur, sudah ngasih peringatan, ya mohon maaf, ini kita harus benar-benar tindak tegas. Dan itu terbukti. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Nah ini. Yang sangat. Ini kemarin itu sempat jadi hal yang diragukan juga teman-teman. Soal Pak Prabowo yang akan membuat penjara. Kita tunggu aja. Pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Salam Pancasila. Dulu sebelum Prabowo jadi presiden, dia terkenal dengan julukan Macan Asia. Tapi rupanya kucing Indonesia. Ya, buktinya apa? Jangankan mengevaluasi kinerja wakilnya. Ya, wakil presiden itu juga harus dievaluasi kinerjanya. Ya, memecat Bahlil yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan fatal dan menyebabkan korban meninggal dunia. Itu aja nggak langsung diambil tindakan. Ya, menunggu apa lagi? Kan sudah 100 hari kerja, sudah evaluasi dong. Dan presiden tuh punya hak prerogatif loh. Kalau bener Prabowo memihak rakyat, ya segera pecat Bahlil karena memang rakyat sudah muak gitu ya. Nah, kemudian
wakil presiden Gibran itu juga harus dievaluasi. Gunanya dia jadi wakil ya itu adalah untuk membantu presiden. Lah, akhir-akhir ini banyak kegaduhan, banyak masalah. Gibran kemana? Wakil presiden kemana? Ada yang tahu? Ya, contohnya di permasalahan pagar laut. Ya, pagar laut itu ada 2 permasalahan, yang di Tangerang sama Bekasi. Ya, harusnya wakil presiden itu turun tangan, melihat ya situasi yang sebenarnya, lalu memberikan laporan kepada presidennya. Ya, lalu kemudian kemarin peristiwa gas kosong atau langka. Harusnya Gibran sebagai wakil presiden juga turun ke lapangan, tanya ke masyarakat. Ya, atau sebelum keputusan itu diterapkan, wakil presiden turun dulu ke masyarakat, memeriksa apakah keputusan Bahlil itu bakal menimbulkan masalah atau tidak. Nah, itu kalau wakil presiden yang benar. Dulu Ma'ruf Amin juga dikritisi ya, karena tidak bekerja. Tapi kalau Ma'ruf Amin kan wajar, karena beliau kan sudah sepuh, sudah tua. Lah gitu. ini anak muda yang kalau joget gas-gas kayaknya yang iya. Tapi kenyataannya apa? Ya, jadi memang Gibran ini kayaknya memang harus diganti atau dia mengundurkan diri kalau punya malu. Ya nggak tahu kalau nggak punya malu kan gitu ya. Rakyat kan melihat hasil kerja. Ya, selama ini ada masalah-masalah, Gibran ada di mana? Ya, kalau presiden kan tidak harus turun ke bawah. Ya, Prabowo aja memberi contoh kok, turun ke salah satu sekolah menyaksikan ya pembagian makan gratis, bertanya kepada anak-anak sekolah SD. Ya, jadi Prabowo betul-betul tahu problem masyarakat, problem yang dialami oleh rakyat kecil. Nah, ini Gibran kemana? Kan nggak ada. Gimana kalau kita bikin hashtag ganti Gibran? Oke nggak? Nah, silakan komen gitu. ya. Ternak bansos juga boleh komen. Aduh, ini kayaknya bapaknya jarang menonton channelnya atau mungkin sosial medianya Mas Gibran kayaknya ya, makanya nggak tahu. Wajar aja gitu loh ya, wajar bapak mungkin tidak punya sosial media Instagram mungkin kali ya. Soalnya kalau bapak mempunyai, harusnya bapak tahu loh kalau Mas Gibran itu juga sering kunjungan-kunjungan di beberapa tempat lokasi, di tempat banjir kemarin, terus ketika melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis dan lain sebagainya, itu sering Mas Gibran melakukan hal itu. Tapi tidak bapak lihat ya kan? Yang bapak lihat kan geraknya dari Pak Prabowo. Kayak ibaratnya tuh kayak ini istilah Prabowo yes Gibran no. Istilahnya seperti itu loh Pak. Ya kan? Nah di sini juga bapak mengatakan sebelum bapak memuji Pak Prabowo, bapak itu mengatakan kalau Pak Prabowo ini bukan lagi sebagai macan, tapi kayak kucing gitu katanya. Padahal tadi kita baru saja melihat ketegasan Pak Prabowo loh Pak ya. Jangan sampai bapak ini tidak melihat hal-hal semacam itu. Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Hampir 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Betul? Apakah kita terima? Apakah kita terima? Siap berjuang? Kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Kita tahu fenomena di gang-gang di Jakarta. Ternyata sekarang kucing takut sama tikus. Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Kalau tadi bilangnya kayak kucing, sekarang ditambahin kucing garong. Ini kenapa sih sama orang-orang ini ya? Kayak tidak melihat sisi baiknya, yang dilihat itu cuma sisi buruknya aja gitu loh. Tapi ya sebenarnya wajar-wajar aja sih teman-teman ya. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ya pastilah ada orang-orang yang nggak suka kayak gini. Tapi ya udah biarin aja. Biarin dia ngoceh sampai secapek-capeknya. Indonesia sebagaimana Tan Sri sebut faktanya, negara ketiga demokrasi terbesar di dunia. Kalau diukur, Indonesia adalah negara majoriti umat Islam terbesar, yang demokratik terbesar di dunia. Saya rasa pada pandangan Tan Sri, berapa impak besarnya
Prabowo di ASEAN dan juga dunia, dan juga bagaimana nanti hubungannya dengan Malaysia. Macam Datuk Seri sebutkan bahawa dalam sejarah Indonesia hampir kesemua presiden sebelum ini tidak mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Ya. Mungkin Gus Dur lagi. Dengan Habibie. Habibie itu pun bahasa Jerman. Bahasa Jerman dia cukup baik. Bahasa Inggeris dia okey lah. Tapi maksud saya, kita berdepan sekarang ni dengan seorang Prabowo. Prabowo ni dengan apa namanya, dalam konteks hubungan antarabangsa dan sebagainya. Saya percaya bahawa dia akan memberikan impak yang agak berlainan lah daripada menteri-menteri presiden yang sebelum ini. Saya melihat gini, harapan kita ialah untuk Indonesia makmur, Datuk Seri, untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dan saya percaya bahawa if they put their house in order, Indonesia ini akan menjadi satu kuasa ekonomi yang cukup luar biasa dengan jumlah penduduknya yang ramai, dengan keupayaan dan kemampuan teknologi yang dia ada, dan dengan sumber buminya yang sebagainya, ya. Dan Indonesia ini bercakap tentang, bukan saja lagi bercakap tentang soal misalnya tambang, ini soal tambang ni lah mining lah. Ya. Mereka bercakap tentang soal hilirisasi. Bagaimana untuk memanfaatkan nikel itu tidak lagi dijual dengan cara yang biasa, tetapi juga diproses untuk memungkinkan penghasilan yang lebih baik. Cuba bayangkan dengan jumlah penduduk yang sebegitu, dengan keadaan kestabilan politik, ya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulakan oleh Jokowi misalnya, dan kalau dia dapat menyelesaikan masalah hutang dan sebagainya, maka dengan sendirinya kita akan dapat melihat Indonesia yang makmur. Maksud saya selalu percaya bahawa jiran yang makmur akan memakmurkan jiran lain-lain. Ya? Jadi kita juga akan menumpang daripada kekuatan Indonesia itu. Tetapi yang saya lihat yang penting, yang baiknya ialah bahawa dengan persaingan yang positif di antara Malaysia dengan Indonesia dalam hubungan yang lebih baik, kita menjangkakan bahawa masing-masing akan cuba menunjukkan kekuatan masing-masing, dan kita akan melihat suatu pertumbuhan ekonomi bagi rantau ini yang cukup yang lebih baik. Jadi artinya bahawa Prabowo akan cuba menyelesaikan masalah dalaman, masalah domestik itu, dan dia akan memberikan tumpuan juga kepada isu-isu internasional. Jadi artinya dengan sendirinya Indonesia akan cuba memainkan peranannya semula. Saya yakinlah. Kalian tahu nggak, akhirnya terungkap cara Pak Prabowo bikin Indonesia menyala di mata dunia. Ini dia. Di berbagai kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, saya selalu excited ketika melihat cara pidato Pak Prabowo ini. Yang pastinya beliau ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi diplomatik yang luar biasa. Salah satunya pada momen lawatan kenegaraan ke India baru-baru ini, beliau mengatakan bahwasanya barusan tes DNA, dan hasilnya menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo ini ada genetik dari keturunan India. Lantas orang-orang di forum tersebut tertawa. Nah, trik psikologi yang digunakan oleh Pak Prabowo ini adalah personal connection melalui identifikasi budaya. Jadi pada saat para pemimpin India ini mendengar bahwasanya Pak Prabowo itu ada genetik India, mereka secara otomatis akan merasa lebih dekat secara personal dan menganggap bahwasanya Pak Prabowo ini ya bagian dari keluarga mereka, yang tentunya sudah pasti ini akan berefek pada mulusnya kerjasama antara Indonesia dan India. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Prabowo ketika berada di circle bersama Presiden Meksiko, di mana Pak Prabowo ini mengatakan Viva Zapata, dan Presiden Meksiko terlihat sangat bahagia mendengar itu karena memang Zapata adalah tokoh yang sangat berpengaruh di negaranya. Ini adalah strategi psikologi diplomatik yang bernama mirroring linguistic, di mana Pak Prabowo ini sengaja nyeletuk bahasa lokal mereka yang tujuannya adalah membangun keterikatan emosional, dan pastinya ini akan berefek kepada hubungan bilateral negara juga. Nah kan, meskipun masyarakat sendiri itu meragukan Pak Prabowo, orang di luar Indonesia justru membanggakan Pak Prabowo Subianto. Sudah tahu kan kesimpulannya, memang terkadang usaha kita tuh tidak dilihat tidak terlihat untuk orang-orang di sekeliling kita, tapi orang-orang yang justru orang jauh yang sudah melihat kita dari lama itu yang mengerti bagaimana kita. Kalau saya membaca Prabowo itu punya segala-galanya untuk membuat bangsa ini bisa jauh lebih maju, kompetitif bahkan di level internasional. Prabowo itu ningrat secara politik, ketua umum partai, dukungan politiknya besar ya. Jaringan politik nasional dan internasionalnya luar biasa, Pak. Jadi kemudian, Prabowo ini sangat powerful betul menurut saya. Kualitas kepemimpinan juga oke. Kalau saya lihat kan pengetahuannya juga oke gitu loh. Betul. Nah, jadi dia lengkap ini ya. Agak ya tidak lengkap. Jangan kita bandingkan dengan Bung Karno ya,
atau katakanlah dengan Soeharto begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata presiden yang lain, dia ini cukup lengkap gitu loh. Nah, sehingga kita mengharapkan ada hal-hal yang baru yang bisa dia lakukan, sehingga dengan standarnya apa, pedomannya apa, tolok ukurnya apa, ya itu tadi, nasib rakyat ini berubah. Bagaimana orang Madura yang sekarang sudah berduyun-duyun jual kelontong, pakaian kelontong, itu bisa mereka berubah kan gitu. Nah, jadi kalau negara maju yang kita mau jadikan contoh mengatasi kemiskinan itu Cina. Jinping itu sangat berhasil dianggap untuk mengatasi kemiskinan di negaranya, ya kan? Walaupun dia negara komunis. Ya, dalam hal itu saya setuju. Mungkin perdebatan kita memang jangan lagi terlampau ideologis ya di negara ini. Ideologis dalam arti kan kita tidak lagi berdebat warna kucing itu apa, Pak. Iya. Yang penting kucing itu bisa nangkap tikus. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini, warna politiknya apa, partainya apa, udahlah. Selesaikan itu. Betul. Yang penting bagaimana problem kebangsaan kita selesai. Yang paling ditunggu kan bagaimana di bidang ekonomi, Pak. Pertumbuhan itu bukan hanya di sana, tapi di sini, kata orang desa itu. Kalau di kota-kota itu banyak proyek-proyek yang fantastis bisa selesai, bisa menumbuhkan kanan kini prospek ekonomi. Kenapa di daerah-daerah tidak bisa dilakukan? Kan itu penting. Makanya ini sebenarnya adalah satu potret. Kalau ini bisa dilakukan, desa-desa berkembang, daerah berkembang, waduh, udahlah, kita ini cukup kompetitif, Pak. Minimal kita secara perlahan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Minimal tak lagi impor beras misalnya, itu kan menarik, Pak. Ya, Pak Prabowo saya mengikuti terus nih Pak Ari. Setiap momen-momennya Pak Prabowo lagi menyampaikan pandangan, terakhir di Bappenas saya ikuti. Sejujurnya yang saya suka belakangan ini karena sudut pandang awal saya melihatnya ya dari sisi spiritual. Walaupun beliau tidak fasih dalam mengucapkan beberapa diksi-diksi Arab terkait ketuhanan dan spiritualitas, tapi nampak sekali bahwa inspirasi beliau sebagai pemimpin yang memiliki ideologi dan keislaman yang kuat, keyakinan yang kuat itu ada. Juga pandangan ekonomi, kekeluargaan, dan kedaulatan ekonomi. Di situ saya melihat bagaimana secara konkret beliau mengutarakan visi besarnya di tengah kontraksi ekonomi global, bahkan yang menuju ancaman perang dunia. Dengan agenda-agenda di dalam yang secara serius tentang ketahanan pangan misalnya, atau soft militer yang mereka beliau bangun, ya ini yang mendukung, membuat saya mendukung langkah-langkah beliau. Dan ciri tokoh pemimpin yang bagus dijadikan sebagai panutan adalah yang juga mau dipimpin. Nah, persoalannya memang Tuh kan, lagi-lagi hal yang diragukan oleh orang-orang sekitar kita, tapi itu diakui hebat oleh orang-orang di luar sana. Jadi ya itu tinggal kitanya kayak gimana melihatnya gitu loh. Kalau kita terus-terusan pakai kacamata kuda nih, tidak melihat sedikit pun kebaikan itu, ya tetap aja hasilnya bakal mereka buruk kok bagi kita kayak gitu. Tapi beda lagi kalau kalian berusaha untuk membuka mata, melihat sekitar, oh ternyata ini ya yang sudah dihasilkan oleh Pak Prabowo Subianto. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi gimana kalau menurut kalian dari informasi kita hari ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.